Halo sahabat-sahabat Asanka semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya akan berbagi informasi karena di video sebelumnya mungkin penjelasan saya kurang rinci. Jadi masih banyak dari subscriber saya ataupun teman saya itu masih minta penjelasan ulang yang lebih rinci. Ini dari video yang saya ambil semacam ini, saya contohkan dinding semacam ini. Kenapa dinding ini kondisinya itu basah, ada kandungan air di dalam dinding dan menyebabkan dinding ini berlumut. Ini walaupun kondisinya belum diplester semacam ini. Nah ini kalau seumpama lanjut plester pun, ini nanti takutnya itu air tanahnya itu akan merambat naik ke atas dan dindingnya bukan cuma rontok di bagian yang sekarang masih terlihat basah ataupun berlumut semacam ini. Nah ini sebenarnya kalau kita amati nih, kita kupas dari awal, ini karena ketika pasangan tembok ini tidak ikut kaidah-kaidah tentang bagaimana cara pasang dinding yang baik gitu kan. Yang pertama ini saya jelaskan karena di sini tidak dipasang slope. Ini terlihat itu masih bata rolaknya itu di bagian bawah itu masih terlihat semacam itu. Dan yang kedua ini untuk pasangan di bagian bawah ini bata 1, 2, 3, 4 ini diadukan ini terlihat tidak ada pembedaan untuk campuran adukannya. Lah kalau sebenarnya kalau kita ikutin dari tekniknya gitu kan, kalau dari bawah kita pasang untuk yang ini rolak, kita bisa pasang pakai slope. Slope-nya menggunakan campuran beton yang bagus. Betonnya kita pakai campuran 1, 2, 3. 1 semen, 2 pasir, 3 split ataupun kerikil. Lah kalau campuran beton yang bagus itu tidak bisa untuk merambat air ataupun tidak ada kandungan airnya di dalam beton. Jadi nanti tidak akan menyebabkan air yang seumpama dari tanah ini tidak akan bisa naik lewat slope. Nah saya contohkan seperti yang sering Anda lihat tiang listrik gitu kan, pal listrik yang menggunakan beton karena betonnya itu mutuhnya standarnya bagus, betonnya itu bagus, campurannya bagus, akhirnya walaupun dia biasanya di samping got dekat sama tanah, di samping gombangan air, tapi tiang listrik itu tetap kering, yang basah yang cuma kerendam air, tapi ke atasnya itu tidak ada kena lumut, tidak rontok dan ada kandungan air di dalam tiang listrik itu. Oke ya, itu hanya sekedar contoh. Nah ini kalau kondisinya sudah semacam ini, bagaimana cara ngatasinya gitu kan? Lah kalau saya ini sarankan seumpama susulin slope gitu kan. Ini rolak yang sudah terpasang, biarkan nanti kita susulkan slope di bagian nih 1, 2, 3 gitu kan. Kita susulkan slope. Sama ini kan kalau 3 bata kan sudah cukup itu untuk slope yang ketinggian 20 cm. Nah kita bobok dari ujung sana sekitar panjang 1,5 meter. Kita susulkan slope ya kan. Kita bobok dulu bolong setinggi 20 cm. Kita susulkan pembesian slope, kemudian kita cor. Lah setelah kita cor, kita pepetkan lagi sama masih ada jeda 5 cm ataupun 6 cm, kita kasih adukan sampai rapat. Lah setelah agak kering, kita lanjut bobok lagi 1,5 meter lagi. Tadi besinya jangan dipotong, andaikan ini sama 4 meter kita bikin tetap 4 meter, tapi ketika di 1,5 meter besinya kita tekuk keluar. Dan nanti setelah itu besinya kita masukkan kembali. Setelah kita ini bobok 1,5 meter lagi, kita masukkan kembali, kita cor, lanjut semacam itu tadi. Kalau sudah agak kering, kita lanjut sampai clear kayak gitu kan. Lah mudah-mudahan dengan adanya tadi slope yang bagus, air tanahnya sudah nggak merambat lagi. Oke itu ya kalau kita susulkannya pakai
slope. Nah kalau kita susulkannya pakai, nggak usah pakai slope. Nah ini kan batu batanya kan lembab kayak gini, ada kandungan air di dalam pasangan batu bata ini. Lah kita sama tadi prosesnya, kita buka, kita bobok 4 batu bata, 1, 2, 3, 4, kurang lebih sekitar 30 cm, 25 cm. Kita bobok kayak tadi, prosesnya sama, sekitar 1,5 meter. Karena kalau kita bobok semua kan ambruk nih dindingnya, karena bagian bawahnya bobok semua, dia ambruk. Kita bobok lah 1,5 meter, kita bobok. Lah kita susulkan kayak tadi, kita pakai pasangan yang tasram. Pasangan tasram itu adukannya itu PC, Portland semen ataupun semen yang umumnya gitu. Campurannya 1:3, 1 semen 3 pasir. Nah itu kita pasang kayak tadi yang saya ngomong, berarti 1,5 meter kita pasang, sudah agak kering, lanjut lagi 1,5 meter, lanjut lagi sampai ke tadi yang panjang 4 meter ataupun panjang 6 meter ataupun berapa gitu. Cara boboknya nyicil, masangin nyusulnya nyicil, jangan sekaligus nanti dindingnya ambruk kayak gitu kan. Oke. Nah tadi kalau seumpama kita sudah susulin slope ataupun kita sudah susulin pasangan batu bata tasram di bagian bawah, kita lanjut, kita plester dinding ini. Nah ketika kita plester dinding ini pun kita prosesnya sama kayak tadi. Di bagian paling bawah kita menggunakan campurannya yang bagus, PC 1:3. Enggak semua, cukup dari bagian bawah ini sampai ke sini sekitar 30 cm. Kita bedakan, walaupun sampai seumpama dari 30 cm ke atas sampai 3 meter, 4 meter kita pakai campurannya 1:4, 1:5. Kita bedakan yang 30 cm, kita bedakan menggunakan campurannya yang bagus, ya kan? Karena kalau campuran 1:3 PC kayak gitu, itu bahasanya itu seperti campuran membatu. Kalau campuran membatu kayak tadi yang saya contohkan seperti tiang listrik, mutu betonnya bagus, nanti diharapkan air tanah ataupun cipratan ketika hujan itu tidak akan merambat ke atas kayak gitu. Oke, setelah tadi kita plester, kita aci, kita perkuat lagi, kita mengantisipasi lagi, nanti kita cat menggunakan cat pelapis anti bocor. Jadi kita pakai yang produk di pasaran seperti Nodrop, Aqua Pro, itu diharapkan nanti ketika air tanah ataupun cipratan hujan tidak masuk ke dinding, dan nanti terjadi ulang semacam ini, rembab ke atas, dindingnya akan rusak, berlumut, dan takutnya itu nanti akan rontok, bukan cuma di plesterannya saja, tapi nanti rontok sampai ke adukan-adukan pasangan batu batanya semacam ini. Oke ya, ini tadi urutannya sudah saya jelaskan. Ini kenapa terjadinya semacam ini, cara mengatasinya sudah tadi saya jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan saya ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.